Apabila kita memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk berhenti mengejar dan mulai mengatur, mari kita bayangkan bagaimana kehidupan Anda akan berubah jika Anda menghentikan usaha mengejar segalanya. Alih-alih menghabiskan energi untuk mengendalikan setiap detail, Anda akan belajar untuk menata diri Anda secara internal dan membiarkan segalanya mengalir dengan sendirinya. Jika usaha yang berkelanjutan bukanlah kunci, melainkan organisasi internal, hal ini mungkin terdengar kontradiktif, namun kaum Stoa telah memahaminya lebih dari siapapun. Di saat dunia berguncang dalam perlombaan tanpa akhir untuk mencapai tujuan, mereka lebih memilih untuk fokus pada aspek-aspek yang penting. Pikiran Anda, waktu Anda, dan sikap Anda. Saya tidak menyarankan untuk mengabaikan tanggung jawab, tetapi untuk memprioritaskannya dengan bijaksana. Ketika Anda menyadari apa yang menjadi tanggung jawab Anda dan bertindak dengan tenang, Anda akan menemukan bahwa banyak hal akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu melelahkan diri dengan 1000 petunjuk, jika Anda memiliki kejelasan. Saat ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana perubahan dimulai dari dalam diri. Anda tidak memerlukan kekuatan tambahan. Yang Anda perlukan adalah fokus yang lebih baik. Ketika Anda mengatur dunia batin Anda, dunia luar tidak lagi memiliki kekuasaan atas diri Anda. Kecemasan akan mereda, kesibukan akan berhenti, dan kehidupan akan berubah mengikuti irama yang lebih teratur. Kaum Stoa memahami bahwa apa yang benar-benar berharga tidak diperoleh melalui akumulasi, melainkan berdasarkan kualitas dari niat tersebut. Ketika Anda berhenti bereaksi dan mulai memilih, ketika Anda menjernihkan pikiran dari hal-hal yang tidak perlu, semuanya mulai berada pada tempatnya. Ini bukanlah sihir, ini adalah kejelasan, bukan keberuntungan, ini adalah ketertiban. Ketenangan tidak muncul dari pengejaran, tetapi dibangun secara sadar, dan Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak Anda untuk mengunjungi kolom komentar dan menuliskan. Ketika saya mengatur diri saya di dalam, segala sesuatu di luar mulai tertata. Jika Anda berkomitmen untuk diri sendiri dan mengambil langkah pertama menuju kehidupan di mana usaha tidak lagi menjadi perjuangan, tetapi beralih kepada tujuan yang lebih berarti, silakan tuliskan. Jangan abaikan salah satu pelajaran ini, karena beberapa di antaranya dapat menjadi kunci bagi perubahan yang signifikan dalam hidup Anda. Namun sebelum kita memulai, jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi mengenai berita terkini. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, nilai perencanaan. Banyak yang mengeluh tidak punya waktu, tetapi sedikit yang berhenti untuk merencanakannya. Perasaan untuk selalu berlari, memadamkan api sepanjang hari, hidup dalam mode reaksi, bukanlah produk dari kehidupan itu sendiri, tetapi dari kekacauan batin yang kita hadapi. Perencanaan bukanlah penjara jadwal, tetapi alat kebebasan. Karena ketika Anda tahu apa yang Anda tuju, berapa banyak yang Anda butuhkan, dan dalam urutan apa Anda akan melakukannya, Anda mengurangi kerugian yang tidak perlu Anda mengambil kendali, dan dengan itu pikiran Anda bernapas, energi Anda terorganisir, dan hari Anda mulai masuk akal. Mengatur waktu Anda tidak berarti mengisi setiap menit dengan aktivitas, tetapi berarti memprioritaskan, mengetahui apa yang pantas mendapatkan perhatian Anda, apa yang bisa menunggu, dan apa yang tidak lagi memiliki tempat. Kekacauan tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mengaburkan pikiran. Itu membuat Anda merasa seperti semuanya mendesak, bahwa semuanya untuk saat ini, bahwa Anda tidak akan pernah berarti apa-apa. Tapi jika untuk besok Anda duduk selama 5 menit untuk menggambar peta, bahkan jika itu mental, tentang apa yang akan Anda lakukan, semuanya berubah. Anda tidak lagi merasa terseret untuk hari ini. Anda yang mengarahkannya. Perencanaan memberi Anda kejelasan arah, dan dengan kejelasan ada lebih sedikit ruang untuk kecemasan. Karena banyaknya tekanan kehidupan sehari-hari berasal dari ketidakpastian. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak tahu harus kemana untuk memulai. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi jika Anda menyusun jalur Anda, bahkan jika ada jalan memutar, karena Anda akan tahu, setidaknya Anda punya utara. Dan itu cukup untuk bergerak maju tanpa merasa tersesat. Kekacauan di luar kehilangan kekuasaan atas mereka yang memiliki kendali internal. Mengetahui apa yang akan Anda lakukan pertama kali menghilangkan kecemasan. Karena pikiran ketika memiliki terlalu banyak pilihan,
terbuka berada dalam keadaan lumpuh. Segalanya tampak terlalu banyak. Anda tidak tahu apakah harus memulai dengan yang mudah atau yang mendesak. Dan sementara Anda berpikir, waktunya hampir habis. Tapi jika Anda memutuskan tindakan tertentu sebagai titik awal, ada sesuatu yang terpicu. Fokus Anda memperoleh momentum. Langkah pertama memecah inersia dan memberi Anda kejelasan untuk melanjutkan dengan yang kedua. Dan sedikit demi sedikit Anda membangun hari tanpa jatuh ke dalam jurang improvisasi total. Rencana yang realistis lebih baik daripada usaha berlebihan, karena bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi melakukan apa yang penting dengan kualitas. Terkadang kita kewalahan dengan tugas-tugas untuk merasa bahwa kita sedang bergerak maju, tetapi sebenarnya kita hanya sibuk, bukan produktif. Kita mencampur-adukan aktivitas dengan efisiensi, dan kita akhirnya kelelahan, frustrasi, merasa bahwa kita memberi terlalu banyak dan hanya mencapai sedikit. Perencanaan yang baik adalah memiliki kerendahan hati untuk mengenali keterbatasan Anda. Memahami bahwa menyerah tidak berarti runtuh, tetapi bekerja dengan cerdas dan menghormati energi Anda. Kaum Stoa berbicara tentang pentingnya persiapan untuk bertindak. Marcus Aurelius mengatakan bahwa setiap pagi kita harus mengantisipasi apa yang akan datang agar kita tidak terkejut dengan kekacauan dunia. Bukan sebagai bentuk untuk mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan, tetapi untuk lebih siap menghadapi apa yang bergantung pada kita. Perencanaan harian adalah persiapan sadar untuk menghadapi hari dengan seimbang, tanpa membiarkan kesempatan menguasai Anda sepenuhnya. Memang benar bahwa tidak ada rencana yang sempurna dan tidak semua hal harus sempurna mematuhi apa yang tertulis. Kehidupan berubah, ada kejadian yang tidak terduga, tetapi ketika Anda punya rencana, Anda bisa menyesuaikannya, Anda punya basis, Anda tahu apa yang bisa dipindahkan dan apa yang penting untuk dipertahankan. Tanpa struktur, kemunduran apapun akan membuat Anda tidak stabil. Dengan struktur, Anda memiliki fleksibilitas dengan arah, kombinasi yang memberikan kedamaian. Perencanaan bukan hanya masalah praktik, itu juga merupakan sebuah pernyataan emosional. Anda mengatakan bahwa waktu Anda penting bagi Anda untuk tidak menyerahkannya pada keberuntungan, bahwa Anda layak hidup dengan niat dan bukan dari ketergesa-gesaan kronis. Bahwa tujuan Anda layak mendapat tempat yang sebenarnya dalam agenda Anda. Tidak hanya di pikiran Anda, dan kesejahteraan Anda sangat bergantung pada bagaimana Anda mengelola apa yang Anda lakukan setiap hari dengan jam-jam yang Anda miliki. Anda tidak perlu mengisi hidup Anda dengan alarm, kalender, atau aplikasi rumit. Terkadang hanya satu lembar kertas, pensil, dan 5 menit untuk memperjelas. Apa yang akan Anda lakukan hari ini? Apa yang tidak akan Anda lakukan? Apa yang bisa Anda delegasikan? Apa yang perlu Anda tunda? Dan yang paling penting, momen apa yang akan Anda sisihkan untuk diri Anda sendiri? Karena perencanaan juga mencakup istirahat, jeda, perawatan diri. Tidak semuanya adalah produktivitas. Terkadang yang paling efisien yang dapat Anda lakukan adalah berhenti. Jika hari ini Anda memutuskan untuk berhenti berimprovisasi dalam hidup Anda dan mulai merencanakan secara sadar, pergi ke komentar dan tulis. Mengatur waktuku adalah untuk menghargai energi dan tujuan. Semoga frasa ini mengingatkan Anda bahwa perencanaan bukanlah beban, melainkan tindakan penghormatan yang mendalam terhadap diri sendiri. Pelajaran kedua, kekuatan prioritas. Ada hari-hari yang berakhir dengan perasaan lelah tanpa kemajuan. Anda melakukan 1000 hal, tetapi merasa tidak ada hal yang sangat penting yang dipindahkan. Anda berlari bolak-balik, menjawab pesan, memecahkan kejadian tak terduga, mematuhi komitmen, dan masih hal yang penting tetap tertunda. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita mencampur-adukan urgensi dengan pentingnya. Karena kita bereaksi terhadapnya segera, tanpa berhenti untuk memilih. Karena kita terbawa oleh kebisingan di luar dan kehilangan koneksi dengan prioritas kita yang sebenarnya. Kekuatan prioritas adalah mengembalikan fokus, energi, dan arah. Tidak semua hal yang mendesak itu penting. Faktanya, banyak hal yang tampak mendesak hanya karena orang lain memaksakan mereka. Karena mereka terakumulasi karena kurangnya pandangan ke depan, atau karena sulit bagi kita untuk mengatakan tidak. Kita hidup memadamkan api, dan itu memberi kita harapan untuk menjadi produktif. Tapi tetap produktif bukan tentang melakukan banyak hal. Ini tentang melakukan apa yang penting. Dan untuk itu Anda perlu belajar untuk membedakan
bertanya pada diri sendiri sebelum bertindak. Apakah ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya yang sebenarnya atau hanya membuat saya sibuk? Pilihlah dengan baik apa yang harus difokuskan untuk menghemat energi. Karena setiap kali Anda mengganti tugas tanpa kriteria, setiap kali Anda memperhatikan apa yang muncul pertama kali, bukan apa yang benar-benar penting, Anda sedang menguras habis energi perhatian Anda. Pikiran tidak memiliki energi tak terbatas. Kemampuan Anda untuk berkonsentrasi terbatas. Jika Anda menghabiskannya untuk hal-hal sepele, dalam interupsi, dalam tugas sekunder, Anda tidak akan meninggalkan kekuatan mental untuk hal yang krusial. Menetapkan prioritas bukanlah menjadi kaku, melainkan menjadi menyadari. Ini adalah memiliki keberanian untuk meninggalkan beberapa hal yang belum selesai, sehingga bisa diselesaikan, ya, yang benar-benar penting. Menetapkan batasan melindungi produktivitas Anda, karena prioritas tidak hanya dibangun berdasarkan agenda, tetapi juga dibela dalam praktik. Anda tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu penting bagi Anda dan mengizinkan gangguan apapun mengganggu. Jika Anda sedang mengerjakan sesuatu yang berharga, jangan membalas setiap notifikasi. Jangan menjawab setiap pesan, jangan berubah pikiran. Fokus tidak bisa dicapai dalam 5 menit. Kedalamannya hanya dicapai dengan kontinuitas, dan untuk itu, Anda perlu melindungi waktu Anda dengan batasan yang jelas, bahkan dengan orang-orang yang paling Anda cintai. Kejelasan dalam prioritas membawa Anda lebih dekat ke hasil nyata, karena ketika Anda tahu apa yang datang lebih dulu, segalanya yang lainnya diakomodasi. Keputusan-keputusan tersebut menjadi lebih mudah. Anda tahu bahwa mendelegasikan apa yang harus dihilangkan, apa yang harus ditunda. Anda tidak perlu berjam-jam memikirkan di mana harus memulai atau mengakhiri hari tanpa mengetahui apa yang telah Anda capai. Tindakan Anda selaras dengan tujuan Anda, energi Anda berhenti menyebar, dan dengan itu waktu membangun jalan konsisten yang membawa Anda langkah demi langkah ke tempat yang benar-benar ingin Anda tuju. Kaum Stoa berbicara tentang perlunya hidup dengan tujuan. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus bertindak seolah-olah setiap hari itu adalah hari terakhir. Tetapi dengan kebijaksanaan untuk memilih dengan baik apa yang akan kita persembahkan karena waktu terus berjalan. Dan jika Anda tidak mengisinya dengan hal-hal yang penting, orang lain akan mengisinya untuk Anda. Prioritas tidak berimprovisasi, mereka mendefinisikan diri mereka sendiri. Dan definisi itu adalah apa yang membuat perbedaan antara hidup yang dijalani secara otomatis dan kehidupan yang dibangun dengan tujuan. Kesalahan yang paling umum adalah berusaha untuk melakukan segalanya, tetapi melakukan segalanya sama saja dengan tidak melakukan apa-apa. Karena tanpa hierarki setiap tugas terasa beratnya sama. Dan jika semuanya memiliki berat yang sama, kekacauan terjadi. Belajarlah untuk bertanya pada diri sendiri. Tindakan apa hari ini yang jika Anda melakukannya dengan keunggulan akan memberikan dampak terbesar pada hidupku atau pekerjaanku? Mulailah dari sana. Sisanya bisa menunggu, karena ketika Anda memprioritaskan, Anda tidak akan pergi selain dari semua hal lainnya. Anda menghormati yang paling berharga. Terkadang memprioritaskan melibatkan ketidaknyamanan, untuk mengatakan tidak, untuk berhenti sejenak, menyusun ulang komitmen, tapi itu juga adalah kedewasaan. Anda tidak dapat mengurus semuanya sekaligus. Anda tidak bisa memberikan waktu dan perhatian yang sama pada hal-hal yang penting dan aksesori. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan mengabaikan hal yang paling penting. Kesejahteraan Anda, visi Anda, tujuan Anda. Memilih prioritas Anda adalah memilih prioritas Anda. Hidup Anda tidak perlu sepenuhnya terorganisir untuk mulai. Anda hanya perlu memilih setiap hari satu hal yang benar-benar layak mendapatkan energi Anda. Lakukan dengan baik, hadirkan, dan Anda akan melihat bagaimana praktik sederhana ini mulai mengubah ritme Anda, fokus Anda, hasil Anda. Jika Anda memilih hari ini untuk berhenti hidup memadamkan api dan mulai memprioritaskan secara sadar, pergi ke komentar dan menulis, "Hari ini saya memilih apa yang benar-benar penting dan saya serahkan sisanya kepada setelah." Semoga kalimat ini membimbing Anda setiap hari setiap kali kebisingan mencoba mengalihkan perhatian Anda dari jalan yang Anda pilih untuk ditempuh. Pelajaran ketiga, keajaiban ketekunan. Ini tidak selalu tentang melakukan banyak hal, tetapi berhubungan dengan ketekunan. Ada orang yang meluncurkannya dengan antusiasme yang meluap-luap suatu hari dan terjual habis pada hari berikutnya. Mereka memulai dengan semangat, tetapi tidak melanjutkannya.
Mereka menjadi bersemangat dengan tujuan, tetapi merasa frustrasi dengan prosesnya. Dan di sanalah semuanya terjadi. Hancur. Karena tidak peduli seberapa banyak yang Anda lakukan dalam satu hari. Jika kemudian Anda pergi selama berminggu-minggu, yang benar-benar mengubah hidup Anda bukanlah usaha besar, tetapi usaha kecil yang konsisten. Itulah yang membangun, apa yang mengkonsolidasi, apa yang meninggalkan jejak. Langkah-langkah kecil yang mantap mengatasi upaya besar yang terisolasi. Anda dapat membaca seluruh buku dalam satu malam dan melupakan setengahnya di hari berikutnya. Atau Anda dapat membaca 5 halaman sehari dan mengasimilasi setiap kata. Anda dapat berlatih 3 jam sebulan sekali atau 20 menit setiap hari. Anda bisa bermeditasi sekali dengan intens atau bernapas secara sadar beberapa menit setiap hari. Ini adalah pengulangan yang membuat perbedaan. Ketekunan tidak bersinar pada awalnya, tidak spektakuler, tidak menghasilkan tepuk tangan, tetapi tidak terkalahkan seiring berjalannya waktu. Disiplin adalah mesin penggerak yang sebenarnya dari kemajuan, bukan motivasi, karena motivasi datang dan pergi, itu emosional, tergantung pada faktor eksternal. Disiplin, di sisi lain, diaktifkan ketika tidak ada keinginan lagi, ketika Anda lelah, frustrasi, tanpa hasil yang terlihat, dan masih Anda memutuskan untuk melanjutkan. Pilihan untuk tidak menyerah adalah salah satu yang menandai perbedaan antara mereka yang maju dan yang stagnan. Dan saya tidak mengatakan untuk menuntut lebih dari diri Anda sendiri, tetapi berkomitmen pada diri sendiri, bahkan jika Anda tidak melakukannya dengan sempurna. Ketekunan memungkinkan Anda membangun kebiasaan yang solid, karena apa yang Anda ulangi akan menjadi bagian dari diri Anda. Setiap tindakan yang berulang memperkuat pola, struktur internal yang menopang Anda bahkan ketika motivasi goyah. Kebiasaan tidak dibentuk dengan janji, tetapi dengan berlatih hari demi hari. Bahkan jika itu membutuhkan biaya, bahkan jika itu tidak nyaman, bahkan jika tidak ada yang melihatnya, di sana dalam pengulangan diam Anda sedang menulis transformasi Anda sendiri. Seperti apa penampakannya saat ini, besok akan menjadi bagian alami dari hidup Anda. Dan ketika Anda mengulanginya secara konsisten, ketika Anda memegang keputusan Anda di luar antusiasme awal, keteraturan membangun kepercayaan diri, karena Anda mulai menyadari bahwa Anda dapat menghitung pada diri Anda sendiri, bahwa Anda melakukan apa yang Anda katakan, bahwa Anda tidak membutuhkan dunia untuk mendorong Anda melanjutkan. Hal ini menciptakan rasa percaya diri yang kuat, tidak didasarkan pada pencapaian eksternal, tetapi pada perasaan internal bahwa Anda mampu melakukannya. Kepercayaan sejati tidak lahir dari hasil, tetapi dari komitmen terhadap proses tersebut. Kaum Stoa memahami hal ini secara mendalam. Epictetus mengatakan bahwa Anda tidak seharusnya mengharapkan dunia untuk berubah, tetapi ubahlah diri Anda sendiri setiap hari melalui praktik. Marcus Aurelius mengulangi bahwa keunggulan bukanlah suatu tindakan, tetapi sebuah kebiasaan. Dan hal itu hanya dapat dicapai dengan ketekunan, karena jauh di lubuk hati, apa yang Anda lakukan berulang kali membentuk karakter Anda, dan karakter Anda adalah apa yang menentukan tujuan Anda. Tentu saja akan ada hari-hari yang sulit, hari-hari di mana Anda tidak akan melihat kemajuan, hari-hari di mana semuanya tampak tidak berguna, tetapi sebenarnya tepat di sana, Anda perlu mengingatkan diri sendiri bahwa Anda menanam bukan untuk hari ini, tetapi untuk suatu waktu. Setiap benih membutuhkan waktu dan perhatian sebelum menghasilkan buah, dan pekerjaan Anda tidak berusaha untuk mencapai hasil, tetapi tetap setia pada proses tersebut. Selangkah demi selangkah, tanpa terburu-buru, tetapi tanpa jeda. Ketekunan tidak berarti kesempurnaan. Akan ada kesalahan, akan ada kemunduran, tetapi jika Anda kembali, jika Anda melanjutkan, jika Anda memutuskan untuk melanjutkan meskipun Anda telah gagal, itu juga ketekunan. Ini tentang bangkit lagi dan lagi, untuk kembali berjalan setiap hari. Tidak peduli berapa banyak waktu yang tersisa, karena setiap kali Anda kembali membuat Anda lebih kuat, lebih bijaksana, lebih tangguh. Keajaiban dari ketekunan tidak langsung terlihat, tetapi suatu hari Anda melihat ke belakang dan menyadari semua yang telah Anda capai, tanpa jalan pintas, tanpa keajaiban, hanya dengan disiplin, kesabaran, dan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan pribadi Anda. Itulah yang sebenarnya terjadi, transformasi yang membangun kepercayaan, hasil, stabilitas emosional, dan evolusi pribadi yang sejati. Jika hari ini Anda memutuskan untuk bertaruh pada kekuatan diam, ketekunan, dan komitmen untuk langkah kecil setiap hari,
Pergi ke komentar dan tulis, "Kekuatan saya adalah dalam mencoba lagi setiap hari." Lakukanlah kalimat ini menjadi pengingat Anda setiap kali keraguan muncul, karena pada akhirnya, yang menang bukanlah siapa yang berlari lebih cepat, tetapi dia yang tidak pernah berhenti bergerak maju. Pelajaran keempat, sederhanakan tugas Anda. Anda tidak perlu berbuat lebih banyak untuk maju. Anda perlu melakukan yang lebih baik. Di dunia yang mengagungkan kesibukan, banyak yang mencampur adukan produktivitas dengan akumulasi tugas, mengisi hari mereka dengan kegiatan, melompat dari satu hal ke hal lain, mencoret item tanpa henti, namun akhirnya lelah tanpa merasakan kemajuan yang nyata. Disinilah seni penyederhanaan muncul, karena efektivitas yang sebenarnya tidak terletak pada berapa banyak hal yang Anda lakukan, tetapi berapa banyak di antaranya yang benar-benar penting. Ketika Anda mulai menyederhanakan tugas Anda menemukan bahwa hari memiliki lebih banyak ruang, pikiran Anda akan lebih jernih, dan energi Anda akan lebih baik terfokus. Hilangkan apa yang tidak bernilai. Lakukan tanpa rasa bersalah. Tidak semua hal yang menyibukkan waktu Anda layak untuk dilanjutkan. Ada komitmen yang tidak lagi masuk akal, tanggung jawab yang Anda ambil dengan inersia, rutinitas yang mengikuti Anda hidup hanya karena kebiasaan. Setiap menit yang Anda berikan pada hal yang tidak perlu menghilangkan hal-hal yang penting. Belajar untuk mengidentifikasi apa yang tidak berkontribusi dan memiliki keberanian untuk melepaskan adalah salah satu tindakan paling membebaskan yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri, karena meringankan jadwal Anda juga meringankan pikiran Anda. Pendelegasian membebaskan waktu dan energi. Banyak yang menghindarinya demi kontrol, karena takut orang lain tidak melakukan hal yang sama, atau karena keyakinan yang salah bahwa melakukan segala sesuatu adalah tanda tanggung jawab. Tetapi kenyataannya adalah Anda tidak harus membawa semuanya. Anda tidak dipaksa untuk menyelesaikan setiap detail, mengawasi setiap langkah, atau menghadapi setiap tantangan sendiri. Mendelegasikan bukanlah kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Ini adalah pengakuan bahwa waktu Anda berharga dan ada tugas yang bisa diselesaikan oleh orang lain, sehingga Anda bisa berfokus pada apa yang benar-benar membutuhkan perhatian dan bakat Anda. Daftar yang pendek, tetapi jelas, menghasilkan lebih dari satu daftar tak berujung. Ada orang yang membuat daftar abadi hanya untuk merasakan mereka terorganisir, tetapi pada akhirnya daftar ini hanya menimbulkan kecemasan. Tidak semuanya harus ditulis, dan tidak semuanya harus dilakukan hari ini. Belajar untuk menentukan 3 prioritas per hari, hanya 3 yang paling penting, yang jika Anda berhasil menyelesaikannya, akan membuat hari itu sepadan. Sisanya bisa menunggu, didistribusikan ulang, atau, dalam banyak kasus, dihilangkan sepenuhnya. Sederhana adalah dieksekusi lebih baik daripada yang rumit, dan bukan mencoba menghindari apa yang sulit, tetapi membuatnya lebih jelas. Jika setiap tugas yang Anda usulkan itu rumit, ambigu, atau buruk didefinisikan, Anda akan berakhir menunda-nunda. Dalam perubahan, jika Anda membagi kompleks menjadi beberapa langkah konkret dan dapat ditindaklanjuti, akan lebih mudah untuk memulai. Apa yang tidak dipahami menguasai, yang jelas mengalir. Kesederhanaan bukanlah ketiadaan kedalaman, tetapi tatanan mental. Dan tatanan mental memfasilitasi tindakan. Kaum Stoa menghargai kejelasan dalam tindakan. Epictetus mengatakan bahwa Anda tidak boleh memperbanyak aktivitas Anda di luar apa yang diperlukan. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia diciptakan untuk bertindak, tetapi dengan tujuan, bukan dengan penyebaran. Menyederhanakan tugas Anda kemudian menjadi tindakan koheren yang sangat tabah. Mengurangi kebisingan eksternal untuk meningkatkan kualitas tindakan internal Anda. Anda bertindak lebih sedikit, tetapi dengan niat yang lebih besar, dan itu meninggalkan jejak. Penyederhanaan bukan hanya sekadar hal praktis, tetapi juga emosional. Karena ketika daftar Anda pendek, kecemasan Anda berkurang. Ketika Anda tahu apa yang akan Anda lakukan, pikiran Anda beristirahat. Ketika Anda tidak memaksa diri Anda untuk berada di mana-mana pada waktu yang sama, Anda mendapatkan kembali kendali atas hari Anda. Dan ketika Anda berhenti bersaing dengan ide bahwa Anda harus selalu melakukan lebih banyak, Anda menemukan bahwa melakukan apa yang perlu dan melakukannya dengan baik adalah lebih dari cukup. Semoga hari Anda sederhana. Ini bukan tentang memiliki hari yang kosong. Ini tentang memiliki hari dengan arah. Satu di mana tindakan Anda selaras dengan apa yang benar-benar ingin Anda bangun. Ini bukan tentang menghilangkan demi menghilangkan, tetapi melestarikan apa yang menambah,
apa yang memberi kontribusi, apa yang selaras dengan tujuan Anda. Itulah inti dari kehidupan yang terfokus. Memprioritaskan apa yang masuk akal dan berhenti hidup terjebak dalam urgensi yang tidak masuk akal. Anda dapat memulainya hari ini. Lihatlah agenda Anda, janji-janji Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini penting? Apakah ini membawa saya lebih dekat atau jauh dari apa yang saya cari? Dapatkah saya menyederhanakannya? Bisakah saya melepaskannya? Anda tidak perlu bersikap radikal, cukup sadari saja. Sebuah perubahan kecil dapat menghemat waktu berjam-jam hidup Anda. Jika hari ini Anda memutuskan untuk mulai menyederhanakan tugas Anda untuk hidup dengan lebih fokus dan lebih sedikit kebisingan, pergi ke komentar dan menulis, "Saya berkomitmen untuk melakukan hanya apa yang bermanfaat dan melepaskan apa yang tidak bermanfaat." Biarkan frasa ini menjadi suara Anda ketika kompleksitas mencoba menyamarkan dirinya sebagai produktivitas, karena hidup sederhana adalah hidup yang lebih baik. Pelajaran 5. Kekuatan organisasi mental. Terkadang bukan hidup yang tidak teratur, tetapi pikiran Anda. Dan ketika pikiran dipenuhi dengan tugas-tugas yang tidak terklasifikasi, kekhawatiran tanpa emosi yang belum terselesaikan, semuanya eksternal mulai terasa begitu banyak. Kekuatan organisasi kesehatan mental bukan tentang menjadi sempurna atau memiliki kontrol absolut, tetapi dalam belajar untuk membersihkan kekacauan batin dengan kesadaran. Karena ketika ada kejelasan di dalam diri Anda, tantangan eksternal apapun dapat dihadapi dengan lebih banyak ketenangan dan setiap hari mulai lebih masuk akal, lebih teratur. Sebuah lingkungan yang rapi menenangkan pikiran Anda. Tempat di mana Anda bekerja, di mana Anda tidur, di mana Anda menghabiskan sebagian besar hari Anda, memiliki dampak langsung pada kondisi pikiran Anda. Gangguan visual mengaktifkan stres, menghasilkan gangguan, dan menjaga perhatian Anda terbagi. Sebaliknya, ketika Anda membersihkan ruang, Anda juga membersihkan sebagian kebisingan di dalam. Bukanlah suatu kebetulan bahwa banyak orang merasakan kelegaan segera setelah merapikan meja atau kamar mereka. Ini adalah bentuk simbolis dan praktis dari memberitahu otak, ini dia struktur, di sini Anda bisa beristirahat. Tetapi tatanan tidak hanya bersifat fisik. Transformasi sejati terjadi ketika Anda mulai mengorganisasikan diri Anda sendiri. Tuliskan ide-ide untuk mengosongkan ruang dalam ingatan Anda. Seringkali kita merasa bahwa kita memiliki terlalu banyak yang ada di pikiran kita dan itu harfiah. Kami mencoba mengingat segalanya, tanggal, frasa, tugas, ide, perhatian, dan ini menciptakan saturasi. Tidak semuanya perlu ada dalam pikiran Anda pada saat yang sama. Ambil sebuah buku catatan, aplikasi catatan, atau sistem apapun di mana Anda bisa mengosongkan pikiran Anda. Ini adalah praktik yang sederhana dan ampuh. Menulis tidak hanya membuat ringan, tetapi juga jelas. Dengan mendapatkan apa yang ada di dalam keluar, Anda bisa mengamatinya dari luar dan membuat keputusan yang lebih baik. Klasifikasikan pikiran Anda untuk menghindari kebingungan. Tidak semua pikiran memiliki bobot yang sama, begitu pula urgensi yang sama, atau kejujuran yang sama. Tetapi ketika Anda membiarkannya tercampur, Anda memberi mereka ruang yang sama. Pikiran yang mencemaskan dapat menggantikan sebuah ide yang terang. Kekhawatiran tanpa dasar dapat mengaburkan tindakan penting. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengamati pikiran Anda, pertanyakan, mengorganisir, dan memprioritaskannya. Ini penting, bukan untuk mengendalikan mereka, tetapi untuk memahaminya. Sama seperti Anda mengatur file, Anda juga dapat mengatur pikiran. Apa yang penting, apa yang berguna, apa yang diharapkan, apa yang perlu dilakukan. Kejernihan mental adalah buah dari tatanan internal. Itu tidak datang dari luar, tidak tergantung pada apakah semuanya sempurna di sekitar Anda. Itu datang dari dalam, dari kemampuan Anda untuk membungkam kebisingan, menetapkan prioritas, dan memilih tempat Anda memfokuskan perhatian Anda. Karena di dunia yang selalu ingin mencuri konsentrasi Anda, belajar mengatur ide adalah bentuk perlawanan. Pikiran yang jernih bukanlah pikiran yang kosong, tetapi pikiran yang terarah dengan baik. Kaum Stoa mengetahui hal ini. Seneca memperingatkan tentang penyebaran mental sebagai salah satu kejahatan besar jiwa. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus meninjau interior kita setiap hari seperti seseorang membersihkan rumahnya,
agar tidak ada yang tidak diperlukan mengumpulkan. Mengorganisir pikiran bukanlah kekakuan, tetapi kebersihan emosional. Saya tidak mengatakan untuk menghindari berpikir, tetapi lebih baik membimbingnya. Karena terlalu banyak berpikir tanpa struktur tidak produktif dan tidak berpikir sama sekali. Mulailah dengan tindakan kecil. Luangkan 5 menit setiap hari untuk menuliskan semua yang ada dalam pikiran Anda. Lalu klasifikasikan. Saya dapat menyelesaikannya. Ini perlu perhatian saya hari ini. Ini hanya sekadar emosi yang lewat. Seiring Anda mengulangi latihan ini, Anda menjadi lebih terampil dalam membedakan mana yang berguna dan mana yang tidak perlu. Dan latihan yang terus-menerus ini menghasilkan keadaan damai yang tidak bergantung pada keheningan eksternal, tetapi dari tatanan yang telah Anda tumbuhkan di dalam. Memiliki pikiran yang rapi bukan berarti tidak punya masalah, tetapi mengetahui bagaimana menghadapinya tanpa membiarkannya menyatu dengan yang lainnya. Ini adalah kemampuan untuk memfokuskan energi Anda pada satu hal pada satu waktu, untuk berhenti membawa pemikiran yang sudah ketinggalan zaman, dengan ide-ide tanpa ulasan, dengan emosi yang ditarik dari hari-hari sebelumnya. Ini memberi Anda ruang kesehatan mental yang layak untuk hidup lebih ringan, lebih terarah, dan lebih tenang. Organisasi mental bukanlah tujuan, tetapi praktik. Dan seperti praktik apapun, ini akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Yang penting adalah mulai, karena ketika pikiran Anda teratur, hidup Anda pun demikian. Apa yang sebelumnya tampak rumit menjadi dapat dikelola. Apa yang membingungkan menjadi jelas, dan apa yang sebelumnya membuat Anda kewalahan kini, kehilangan kekuatannya di hadapan kejelasan baru Anda. Jika hari ini Anda memutuskan untuk mulai mengatur pikiran Anda untuk mendapatkan kembali fokus dan kesejahteraan Anda, buka komentar dan tulis. Ketika saya mengatur pikiran saya, semuanya dalam hidup saya mulai mengalir. Frasa ini akan menemani Anda setiap kali Anda merasa kekacauan ingin menyerang Anda. Terserah Anda seberapa banyak ruang yang diberikan untuk kekacauan dan kapan Anda mulai membereskannya. Pelajaran 6, belajarlah untuk mengatakan tidak. Mengatakan tidak bukanlah tindakan dingin, tetapi tindakan kejelasan. Untuk waktu yang lama, kita telah diajarkan bahwa mengatakan ya adalah sinonim dengan kebaikan, komitmen, dan ketersediaan. Tetapi berapa sedikit dari Anda yang menyadari bahwa setiap ya yang tidak berarti yang Anda berikan menjauhkan Anda dari apa yang sebenarnya penting. Karena setiap kali Anda menerima tugas yang tidak Anda butuhkan, komitmen yang tidak Anda inginkan, atau permintaan yang tidak sesuai dengan hidup Anda mengorbankan sebagian waktu, tenaga, dan perhatian Anda. Belajar untuk mengatakan tidak adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa Anda kembangkan jika ingin hidup teratur, berfokus, dan seimbang. Segala omong kosong mencuri waktu dari apa yang penting. Mungkin tampak tidak ada salahnya menerima sesuatu hanya karena ini waktu untuk tidak terlihat buruk atau karena biayanya tidak terlalu mahal. Tetapi hal-hal kecil itu menumpuk dan tanpa menyadarinya, Anda akhirnya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak Anda pilih. Tugas yang tidak sesuai, rapat yang tidak perlu, bantuan yang membuat Anda tidak nyaman, dan saat Anda melakukan semua itu, hal yang penting sedang menunggu. Proyek Anda, istirahat Anda, hubungan yang bermakna, pertumbuhan pribadi Anda. Katakan ya untuk segalanya adalah bentuk halus dari pengabaian diri. Menolak hal yang tidak perlu berarti melindungi agenda Anda. Kalender Anda adalah cerminan dari prioritas Anda. Jika sudah penuh dengan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, sekarang saatnya untuk bertanya pada diri sendiri. Untuk siapa saya menjalani hari-hari saya? Melindungi agenda Anda bukan untuk menutup diri dari dunia, tetapi untuk melindungi diri dari kerusakan yang tidak berguna. Tidak semuanya layak mendapat ruang. Tidak semuanya harus melalui Anda. Tidak semuanya yang dianggap penting oleh orang lain penting untuk Anda. Belajar menyaring itu sangat penting untuk mengetahui cara mengorganisasi. Dan itu membutuhkan keberanian karena mengatakan tidak bisa, tidak nyaman, tetapi juga membebaskan Anda. Mengatakan tidak dengan tegas memperkuat keamanan Anda. Ketika Anda mulai menolak apa yang tidak cocok untuk Anda, sesuatu dalam diri Anda ditegaskan. Anda merasa lebih mengendalikan waktu Anda, lebih selaras dengan keputusan Anda, lebih konsisten dengan diri Anda.
Anda berhenti bertindak karena tekanan atau ketakutan dan mulai bertindak dari harga diri. Anda tidak perlu membenarkan setiap penolakan. Tetaplah jelas, baik, dan tegas. Karena siapa yang menghargai Anda akan memahami batasan Anda. Dan siapa yang tidak, mungkin hanya tertarik pada apa yang bisa Anda tawarkan, bukan pada diri Anda. Organisasi membutuhkan batasan yang jelas. Ini bukan hanya tentang perencanaan dan memprioritaskan, tetapi mempertahankan prioritas tersebut dengan tegas, karena tidak ada gunanya membuat daftar, menggunakan agenda, atau menetapkan tujuan jika Anda tidak berani mempertahankan waktu Anda. Gangguan banyak terkadang terjadi, bukan karena kekurangan struktur, tetapi dari kurangnya batasan. Orang-orang yang menerobos masuk, komitmen yang memaksakan, aktivitas yang membawa Anda keluar dari fokus, dan semua itu terjadi jika Anda tidak memiliki keberanian untuk mengatakan, "Ini tidak cocok untuk saya hari ini, tidak sekarang, tidak seperti ini." Kaum Stoa berbicara tentang pentingnya bertindak sesuai dengan sifat rasional manusia. Dan salah satu manifestasi paling jelas dari rasionalitas adalah mengetahui bagaimana membedakan, memilih dengan pertimbangan, bertindak dengan tujuan. Epictetus mengatakan, tidak ada kerugian yang lebih besar daripada menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting. Dan seringkali, hal-hal yang tidak penting datang dengan menyamar sebagai urgensi, seperti kesopanan atau tugas. Tetapi Anda yang memutuskan apakah Anda menerimanya atau tidak. Setiap keputusan penting. Mulailah dengan yang sederhana. Sebelum mengatakan ya, bernapaslah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin melakukan ini? Apakah saya membutuhkannya? Apakah ini membawa sesuatu ke dalam hidup saya? Apakah saya punya ruang nyata untuk melakukannya? Jika jawabannya tidak, lakukan tindakan. Anda tidak perlu bersikap kasar, hanya tulus. Dan jika Anda merasa sulit untuk mengatakan tidak secara langsung, mulai dengan frasa seperti, "Saat ini saya tidak bisa berkomitmen. Saya menghargai Anda memikirkan saya, tetapi saya tidak bisa." Atau saya lebih memilih untuk tidak melakukannya, sehingga saya dapat memenuhi apa yang sudah saya miliki. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat bahwa menetapkan batasan tidak menjauhkan Anda dari orang lain, tetapi membawa Anda lebih dekat. Dan ketika Anda baik-baik saja dengan diri Anda bisa memberikan yang terbaik dari diri Anda dari keaslian, bukan dari kewajiban. Mengatakan tidak berarti membuka ruang untuk apa yang Anda inginkan. Ini adalah sebuah deklarasi diam-diam cinta diri. Ini adalah tindakan ketertiban, rasa hormat, dan kesadaran. Jika hari ini Anda memutuskan untuk berhenti mengatakan ya karena komitmen dan mulai melindungi waktu Anda dengan batasan yang tegas, pergi ke komentar dan menulis. Katakan tidak, ini caraku menjaga apa yang benar-benar aku cintai. Jadikan frasa ini pengingat harian Anda bahwa Anda tidak ada di sini untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk membangun kehidupan yang konsisten dengan prioritas nyata Anda. Pelajaran ketujuh, pentingnya istirahat. Terkadang produktivitas yang nyata tidak ditemukan dalam melakukan lebih banyak, tetapi dalam mengetahui cara untuk menghentikannya. Kita tinggal di budaya yang mengagungkan aktivitas konstan, yang memberi penghargaan pada ketergesaan dan membuat kita merasa bersalah karena beristirahat, seolah-olah berhenti adalah sinonim dari kemalasan, seolah-olah tidur nyenyak adalah kemewahan yang tidak perlu. Namun, kenyataannya adalah bahwa istirahat bukanlah jeda dari jalur, melainkan bagian dari jalur itu sendiri. Ini adalah saat tubuh Anda beregenerasi, pikiran Anda menjadi jernih, dan jiwa Anda pulih dari tekanan. Beristirahat bukan berarti menyerah, tetapi mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tidur nyenyak meningkatkan kinerja Anda, karena tubuh yang kelelahan bisa bergerak, tetapi tidak maju dengan kejelasan. Pikiran yang lelah bisa memutuskan, tetapi seringkali salah dengan lebih banyak kemudahan. Dan jiwa yang tanpa energi akhirnya menyerah pada tekanan apapun. Tidur bukanlah membuang waktu. Itu adalah kesempatan untuk membiarkan tubuh Anda memperbaiki apa yang rusak, membiarkan otak Anda memproses apa yang telah Anda pelajari, dan menstabilkan emosi Anda. Tidur yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik Anda, tetapi juga memperkuat keseimbangan dan kejernihan emosional serta mental Anda. Ini adalah salah satu bentuk yang paling sederhana dan kuat untuk merawat diri Anda. Berhenti sejenak bukanlah membuang-buang waktu, itu berarti memperbaruinya. Ada orang yang menolak untuk beristirahat karena merasa bahwa mereka belum mendapatkannya,
Yang lain percaya bahwa jika mereka berhenti, mereka akan kehilangan momentum atau kembali ke keadaan semula. Namun, mentalitas itu hanya mengarah pada kelelahan, kesalahan, dan seringkali keruntuhan. Istirahat yang direncanakan dengan baik bukanlah pelarian, tetapi strategi. Ini memungkinkan upaya untuk dipertahankan tanpa menghancurkan Anda dari dalam. Karena Anda tidak bisa memberikan yang terbaik jika Anda berfungsi setengah hati. Jeda adalah untuk memuat ulang, dan siapa yang tahu kapan harus berhenti, juga tahu cara untuk bergerak maju dengan lebih baik. Pikiran yang tenang memutuskan lebih tepat karena di tengah kelelahan, segalanya terlihat lebih gelap, lebih sulit, dan lebih membingungkan. Sebuah keputusan yang diambil dalam keadaan lelah biasanya dipenuhi dengan reaktivitas. Sebaliknya, ketika Anda tenang, ketika Anda sudah tidur nyenyak, ketika Anda telah membiarkan diri Anda terputus untuk sementara waktu, perspektif Anda berubah. Anda kembali untuk berpikir jernih, memulihkan kesabaran, dan menjadi lebih strategis. Bukanlah suatu kebetulan bahwa banyak ide hebat lahir setelah beberapa saat pemisahan. Keheningan dan istirahat membuka ruang untuk kreativitas dan kejernihan. Energi muncul ketika Anda menghargai waktu istirahat Anda. Ini bukan tentang berhenti karena malas, tetapi melakukannya dengan sengaja. Sama seperti seorang musisi menghormati keheningan dalam sebuah skor, Anda juga harus belajar untuk menghormati keheningan dalam hidup Anda. Saat-saat di mana Anda tidak berproduksi, tetapi Anda memelihara diri sendiri, di mana Anda tidak menyelesaikan sesuatu yang eksternal, tetapi membangun kembali diri Anda sendiri dari dalam. Energi tidak datang begitu saja. Ada keseimbangan antara bertindak dan berhenti. Jika Anda ingin mempertahankan tujuan jangka panjang Anda harus belajar beristirahat tanpa rasa bersalah. Kaum Stoa juga berbicara tentang istirahat, meskipun tidak dengan kata-kata yang kita gunakan saat ini. Marcus Aurelius dalam meditasinya menekankan perlunya menarik diri dari waktu ke interior Anda, seperti seseorang yang mengisolasi diri dari kesibukan untuk memulihkan kekuatan. Dia tidak bermaksud untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk mendapatkan kembali ketenangan yang diperlukan untuk terus bertindak bijak. Epictetus, di pihaknya, mengingatkan bahwa merawat tubuh juga merupakan bagian dari kebajikan yang tidak dapat dijalani tanpa keunggulan. Jika seseorang berada di tepi jurang karena kelelahan, beristirahat tidak membuat Anda lemah, justru membuat Anda lebih kuat, lebih jernih, dan lebih berkelanjutan. Orang yang belajar mengatur waktu istirahat mereka dengan cerdas adalah orang yang membangun karir yang lebih stabil dan hubungan yang sehat serta tahan lama. Karena mereka telah memahami bahwa kesejahteraan dicapai bukan dengan mengorbankan diri, tetapi melalui keseimbangan. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Anda tidak perlu selalu tersedia. Anda tidak perlu sibuk agar merasa berharga. Terkadang, tindakan cinta diri yang paling besar adalah memberi diri Anda izin untuk berhenti. Jadikan istirahat sebagai bagian aktif dari rutinitas Anda. Jangan biarkan itu menjadi pilihan terakhir. Rencanakan istirahat Anda dengan keseriusan yang sama seperti yang Anda rencanakan untuk mencapai sasaran. Matikan kebisingan eksternal sejenak. Letakkan telepon Anda. Bernapaslah dalam-dalam. Tidur tanpa rasa bersalah. Berjalan tanpa tujuan. Beri diri Anda kemewahan untuk tidak melakukan apa-apa untuk sementara waktu, karena dalam kekosongan itu, dalam jeda itu, keberadaan Anda dimulai kembali. Ketika Anda kembali, Anda akan melakukannya dengan lebih fokus, lebih hadir, dan lebih kuat. Jika Anda memilih hari ini untuk memberi istirahat tempat yang layak dalam hidup Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Kesejahteraan saya juga dibangun ketika saya berhenti." Biarkan kalimat ini menjadi pengingat harian Anda untuk menjaga Anda. Itu bukan opsional, itu penting. Karena pikiran dan tubuh yang tenang dan diperbarui adalah dasar dari segala sesuatu yang ingin Anda capai. Pelajaran 8. Teknologi sebagai sekutu. Ada alat yang bisa menjadi beban, dan ada yang, jika digunakan dengan baik, bisa menjadi sayap. Teknologi, jauh dari menjadi sebuah hambatan, bisa menjadi sekutu yang kuat jika Anda belajar menggunakannya dengan sengaja. Ini bukan tentang terpaku pada layar sepanjang hari, atau mengisi diri Anda dengan aplikasi yang tidak Anda mengerti, tetapi tentang mengidentifikasi fungsi-fungsi yang benar-benar membantu Anda hidup lebih teratur, lebih fokus, dan lebih sedikit kelupaan.
Alih-alih teknologi mengendalikan Anda bisa belajar mengendalikannya untuk menyederhanakan hidup Anda. Gunakan kalender digital agar tidak melupakan komitmen. Anda tidak perlu bergantung pada ingatan Anda untuk semuanya. Ada tugas yang akan Anda lewatkan, tanggal yang akan Anda lupakan, dan pertemuan yang akan muncul tanpa peringatan jika Anda tidak memiliki catatan yang jelas. Kalender digital seperti Google Calendar, Outlook, atau Notion tidak hanya memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan hari-hari Anda dengan jelas, tetapi juga memberikan pengingat jadwal, mengatur blok waktu, dan memiliki akses ke perencanaan dari mana saja dengan perangkat. Hanya dengan satu tatapan saja sudah cukup untuk mengetahui cara mengatur hari Anda. Selain itu, dengan mendigitalkan agenda Anda dapat membebaskan ruang mental. Anda tidak perlu lagi terus mengulang diri sendiri, jangan lupakan ini sepanjang hari. Alarm mengingatkan Anda tentang apa yang penting pada waktu yang tepat. Alarm tidak hanya berfungsi untuk membangunkan Anda. Anda dapat memprogramnya untuk minum air, mengambil istirahat secara sadar, mengingatkan waktu untuk minum obat, mengirim pesan tentang tugas penting, atau perubahan. Ini adalah pemberitahuan kecil yang mematahkan inersia hari ini dan menghubungkan Anda kembali dengan apa yang benar-benar penting. Anda bahkan dapat menggunakan nada yang berbeda untuk membedakan masing-masing jenis peringatan. Jadi, harimu bukanlah lautan gangguan, tetapi berurutan dipandu oleh niat yang jelas. Triknya adalah tidak membebani diri sendiri. Gunakan hanya peringatan yang benar-benar menambah nilai. Aplikasi produktivitas bisa menjadi alat yang sangat berguna. Anda tidak perlu lagi membawa daftar yang ditulis di kertas lepas, atau bergantung pada ingatan Anda yang tersebar. Alat seperti Todoist, Notion, Trello, atau Google Keep memungkinkan Anda mengatur tugas Anda berdasarkan prioritas, tanggal, label, atau area kehidupan Anda. Anda dapat meninjau minggu Anda sekilas, memecah proyek kompleks menjadi beberapa langkah sederhana, dan memiliki segalanya di satu tempat. Aplikasi ini tidak menyelesaikan masalah hidup Anda untuk Anda, tetapi mereka memberi Anda struktur agar Anda tidak hidup dalam pelarian. Ketika Anda tahu apa yang harus Anda lakukan dan kapan, energi Anda tidak akan larut dalam kekacauan. Teknologi yang digunakan dengan baik mencegah gangguan. Meskipun mungkin terdengar paradoks, perangkat yang sama yang bisa mencuri perhatian Anda juga dapat membantu Anda untuk melindunginya. Ada ekstensi untuk browser yang memblokir halaman selama jam tertentu, aplikasi yang membatasi waktu yang Anda habiskan di media sosial, atau menonaktifkan pemberitahuan selama blok kerja yang mendalam. Ini bukan tentang melarikan diri dari teknologi, tetapi untuk merancang hubungan yang sadar dengannya. Terserah Anda apakah ponsel Anda adalah alat atau perangkap. Perbedaannya terletak pada bagaimana Anda menggunakannya. Kaum Stoa berbicara tentang pentingnya pengendalian diri, pemerintahan impuls, dan bertindak dengan niat. Ya, kita masih hidup di dunia saat ini, mungkin tidak dapat menolak teknologi, tetapi justru penggunaan yang kompulsif dan tidak bertujuan yang banyak yang berhasil. Marcus Aurelius mengulang ide untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam apa yang tidak membangun. Epictetus mengingatkan kita bahwa hal yang penting adalah apa yang berada di bawah kendali kami. Dan hari ini, menggunakan teknologi yang menguntungkan Anda adalah cara modern untuk menjalankan dominasi internal itu. Mengadopsi sumber daya ini tidak berarti menjadi tergantung pada mereka, tetapi belajar menjadikannya bagian dari rutinitas fungsional. Mungkin sulit bagi Anda pada awalnya untuk beradaptasi, tetapi dengan latihan, Anda akan melihat bagaimana ini menjadi kebiasaan yang memberi Anda lebih banyak kebebasan, bukan kurang. Rutinitas yang dipandu dengan alat yang dipilih dengan baik memungkinkan Anda untuk fokus pada apa yang sebenarnya penting. Ciptakan, jalani dengan tenang, hadir, raih tujuan Anda, dan jaga energi Anda. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Install aplikasi tugas dan tuliskan tugas-tugas Anda untuk hari ini. Atur satu alarm untuk mengingatkan Anda kapan harus melakukan jeda, atau kapan memulai rutinitas tidur Anda. Atur minggu Anda dalam kalender visual, dan terutama nonaktifkan apa yang tidak Anda butuhkan. Pemberitahuan konstan, jalan pintas ke gangguan, buka jendela yang tidak menjumlahkan.
Biarkan lingkungan digital Anda mencerminkan keinginan untuk hidup dengan lebih fokus dan tujuan. Jika hari ini Anda memutuskan untuk mengonversi teknologi menjadi sekutu bagi organisasi dan kesejahteraan Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Saya memilih untuk menggunakan teknologi dengan niat, bukan dengan dorongan." Semoga kalimat ini menyertai Anda setiap kali Anda mengangkat telepon, setiap kali Anda membuka aplikasi, dan setiap kali Anda merencanakan hari Anda. Karena ini bukan tentang mematikan dunia digital, tetapi tentang belajar untuk hanya menyalakan apa yang benar-benar menambah nilai. Pelajaran 9. Tertibkan lingkungan Anda. Cara Anda mengatur lingkungan Anda mencerminkan bagaimana Anda mengatur hidup Anda. Mungkin Anda tidak langsung menyadarinya, tetapi tempat di mana Anda bekerja, beristirahat, atau hanya ada secara langsung mempengaruhi kondisi pikiran Anda. Sebuah meja yang kacau, ruangan yang dipenuhi dengan benda-benda, atau rumah yang berantakan bukan hanya masalah estetika, tetapi juga tanda-tanda terlihat dari kebisingan internal yang kadang-kadang tidak ingin Anda urus. Dalam perubahan, ketika Anda memutuskan untuk menata segala sesuatunya di luar, ada sesuatu di dalam diri Anda juga mulai selaras, karena keteraturan lingkungan Anda bukan hanya sekadar kebiasaan praktis, tetapi juga sebuah tindakan penghormatan terhadap kesejahteraan dan keseimbangan batin Anda. Ruang yang bersih menginspirasi tindakan yang jelas. Tidaklah kebetulan jika Anda merasa lebih termotivasi untuk memulai sesuatu ketika desktop Anda rapi atau ketika ruangan Anda berbau segar. Tatanan fisik menciptakan perasaan keterbukaan yang langsung, ringan, dan penuh kemungkinan. Ini mengundang Anda untuk bertindak tegas dan membantu Anda berpikir lebih lancar, karena di mana tidak ada hambatan visual, pikiran bisa lebih fokus. Anda tidak perlu memiliki tempat yang sempurna, tetapi satu yang memungkinkan Anda untuk bernapas, bergerak, berkreasi, dan memutuskan tanpa merasa terjebak oleh apa yang mengelilingi Anda. Gangguan fisik tercermin dalam gangguan mental. Kadang-kadang, ketika semuanya berantakan di sekitar Anda, itu bukan hanya karena kurangnya waktu, tetapi juga mencerminkan bagaimana Anda merasa di dalam. Stres, kebingungan, dan apatis bisa terwujud dalam tumpukan pakaian dan kertas yang belum dilipat, tumpukan piring yang tidak dicuci, atau sudut-sudut yang ditinggalkan. Ini bukan tentang menghakimi diri Anda, tetapi untuk mengamati. Karena ketika Anda mulai mengatur lingkungan Anda, sedikit demi sedikit, Anda juga mulai mengatur dunia batin Anda. Anda menyadari apa yang tidak lagi Anda butuhkan, apa yang bisa Anda lepaskan. Dan dalam proses itu, pikiran Anda menemukan cara baru untuk mencapai kejelasan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya menghemat waktu. Berapa kali Anda kehilangan beberapa menit mencari sesuatu yang seharusnya selalu berada di tempat yang sama? Saat-saat itu tidak hanya mencuri waktu Anda, tetapi juga menguras energi dan menimbulkan frustrasi. Keteraturan bukanlah kekakuan, melainkan efisiensi. Mengetahui di mana kunci Anda, dokumen, alat, atau barang pribadi memungkinkan Anda untuk bergerak dengan lancar dalam hari Anda. Anda tidak perlu memikirkan setiap langkah karena semuanya mengalir dengan cara yang alami. Semakin Anda mengotomatiskan gerakan-gerakan kecil yang teratur, semakin banyak ruang mental yang Anda miliki untuk hal-hal yang penting. Lingkungan yang peduli akan meningkatkan energi. Ini bukan hanya tentang membersihkan atau estetika. Ini tentang menciptakan ruang yang mendukung Anda, mencerminkan Anda, dan mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda dapat menambahkan tanaman, lilin, atau gambar yang menginspirasi Anda. Anda dapat meningkatkan pencahayaan, membuka jendela, atau memperbarui suatu sudut. Setiap gerakan kecil itu berarti, karena ketika lingkungan Anda memancarkan kedamaian, Anda pun menjadi lebih tenang. Ketika ruang Anda mengundang Anda untuk teratur, Anda juga bertindak dengan lebih terstruktur. Energi tidak hanya dihasilkan dari dalam, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar Anda. Marcus Aurelius dalam meditasinya berbicara tentang pentingnya menyederhanakan hidup dan fokus pada hal-hal yang penting. Pesan ini juga dapat diterapkan pada lingkungan Anda. Anda tidak membutuhkan lebih banyak barang, tetapi lebih sedikit barang yang terorganisasi dengan baik. Anda tidak membutuhkan kemewahan yang besar, tetapi ruang yang dapat melayani kedamaian Anda. Untuk mencapai hal ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengambil keputusan untuk memulai. Satu laci, satu sudut, atau satu meja. Apapun yang Anda pilih untuk diatur hari ini,
akan memiliki efek langsung pada bagaimana Anda merasa, karena setiap tindakan ketertiban juga merupakan penegasan bahwa Anda memiliki kekuasaan atas dunia Anda. Anda dapat mengonversi urutan menjadi ritual sehari-hari. Tidak perlu melakukan pembersihan besar-besaran, hanya satu peninjauan terus-menerus. Apa yang tersisa di sini? Apa yang hilang? Apa yang dapat saya tingkatkan? Bagaimana saya bisa membuat ruang ini berfungsi untuk kebaikan saya dan bukan merugikan saya? Kunci dari semua ini terletak pada ketekunan, bukan pada kesempurnaan. Seiring berjalannya waktu, lingkungan Anda akan berhenti menjadi cerminan kekacauan dan menjadi sekutu ketenangan Anda. Jika hari ini Anda memutuskan untuk mulai merapikan sekitar untuk mendapatkan kejelasan dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Lingkungan saya mencerminkan kedamaian yang saya inginkan." Biarkan kalimat ini menjadi jangkar Anda setiap kali Anda merasa kekacauan mencoba untuk mengontrol. Pelajaran 10. Membagi dan menaklukkan. Ketika Anda melihat gunung dari bawah, tampaknya tidak mungkin untuk didaki. Tetapi jika Anda fokus pada bagian atas, yang perlu Anda lakukan adalah fokus pada langkah selanjutnya, semuanya akan berubah. Itulah hakikat dari membagi untuk mengatasi. Seringkali, bukan kesulitan sebenarnya dari suatu tugas yang melumpuhkan Anda, tetapi ukurannya, kompleksitasnya, dan gagasan tentang harus melakukan semuanya sekaligus. Namun, ketika Anda memecah tujuan menjadi bagian-bagian kecil, konkret, dan dapat dicapai, prosesnya menjadi lebih ringan, lebih jelas, dan, yang terpenting, lebih memungkinkan. Memecah tugas-tugas besar membuatnya lebih mudah dikelola. Daripada mengatakan, "Saya harus menulis buku," Anda mungkin berkata, "Hari ini saya menulis 1 halaman." Alih-alih berpikir tentang merapikan seluruh rumah, Anda bisa mulai hanya dengan laci meja. Teknik ini tidak hanya mengurangi resistensi awal, tetapi juga membantu Anda mengukur kemajuan Anda dengan lebih baik. Sebuah tugas besar dan tak terbayangkan menimbulkan kecemasan, tetapi urutan langkah sederhana menghasilkan gerakan, dan dalam aksi muncul kepercayaan. Karena Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini, cukup bergerak maju sedikit demi sedikit. Setiap kemajuan kecil memberi Anda motivasi. Terkadang kita menunggu untuk merasa termotivasi untuk memulai, tetapi ini sebaliknya. Memulai adalah yang membangkitkan motivasi. Setiap kali Anda mencoret sesuatu dari daftar Anda, bahkan jika itu hanya sedikit, otak Anda menerima dosis penghargaan. Ini memperkuat keinginan Anda, membuat Anda merasa lebih mampu, dan mendorong Anda untuk melanjutkan. Jangan meremehkan kekuatan kecil. 5 menit merapikan, 1 halaman dibaca, 1 email dijawab, semua adalah tindakan kecil. Tetapi jika dilakukan secara berkelanjutan, akan menciptakan kekuatan yang tak terhentikan. Keteguhan itu lahir dari perpecahan, bukan dari pemahaman semuanya sekaligus. Membagi menghindari perasaan kewalahan. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang besar dan tidak terdefinisi, stres segera muncul. Pikiran memasuki mode peringatan. Anda merasa tidak bisa, tidak punya cukup waktu, dan tidak tahu di mana harus memulai. Tetapi secepatnya Anda membagi tugas, urutannya muncul. Kekacauan menjadi struktur, yang tidak berwujud menjadi terukur, dan apa yang tampaknya tak terpahami mulai memiliki bentuk. Rencana yang baik bukanlah rencana yang menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi rencana yang menunjukkan langkah selanjutnya dengan kejelasan. Kemajuan dinikmati langkah demi langkah, bukan hanya karena bergerak maju secara perlahan lebih berkelanjutan, tetapi juga karena Anda memungkinkan diri Anda untuk menikmati prosesnya. Ketika semuanya mendesak, Anda hidup dalam kecepatan tinggi. Tetapi ketika Anda membagi, Anda menghargai irama. Anda membiarkan diri Anda bernapas di sela-sela tugas, bersyukur atas setiap tahapan, dan merayakan pencapaian parsial. Apa yang sebelumnya membuat Anda kewalahan menjadi perjalanan yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih terhubung dengan diri Anda. Kaum Stoa memahami logika ini dengan baik. Epictetus mengajarkan untuk bertindak sesuai dengan apa yang ada di kendali Anda hari ini, di sini dan sekarang. Marcus Aurelius berbicara tentang fokus pada melakukan tindakan saat ini tanpa perlu mengkhawatirkan keseluruhan, karena kebesaran tidak terletak pada melakukan semuanya sekaligus, tetapi dengan memiliki ketekunan dalam melakukannya sedikit demi sedikit. Membagi dan menaklukkan bukan hanya sekadar strategi organisasi, tetapi juga filosofi hidup.
Hadapi hal-hal besar dari yang sederhana, dari yang kompleks secara bertahap, dan jangan terlalu dekat dengan yang jauh. Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang Anda tunda karena dianggap terlalu banyak. Lalu tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya dapat membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Tuliskan setiap langkahnya, bahkan yang paling jelas, dan mulai dengan yang pertama, tanpa memikirkan segala hal yang hilang, tanpa menuntut diri Anda untuk mencapai akhir sekarang. Hanya dengan komitmen untuk maju, Anda akan melihat bagaimana ketakutan berkurang, beban berkurang, dan kejelasan meningkat. Hal yang sulit tidak akan menghilang, tetapi menjadi dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari Anda. Terapkan logika ini juga dalam kebiasaan Anda. Jika Anda ingin meningkatkan kesehatan, jangan mencoba mengubah segalanya sekaligus. Ubah hanya sarapan Anda, lalu makan malam, lalu istirahat. Jika Anda ingin belajar sesuatu yang baru, jangan memaksakan diri untuk memahami semuanya hari ini. Pelajari satu pelajaran, dan langkah demi langkah, Anda akan membangun hasil yang nyata, karena apa yang dilakukan dengan fokus dan teratur akan meninggalkan jejak. Jika hari ini Anda memutuskan untuk berhenti melumpuhkan diri Anda di depan hal-hal besar, dan mulai bergerak maju dari yang kecil, pergi ke komentar dan tulis, "Saya membagi langkah saya untuk menaklukkan tujuan apapun." Kalimat ini mengingatkan Anda bahwa Anda tidak dipaksa untuk menyelesaikan semuanya sekarang. Anda hanya perlu melangkah lebih jauh, lalu yang lain, dan begitu perlahan tetapi pasti, Anda akan menaklukkan gunung apapun. Pelajaran 11. Belajar mengulas. Dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita terjebak dalam rutinitas yang menuntut kita untuk terus bergerak, beraksi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, penting sekali untuk menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita melangkah, tetapi juga oleh seberapa bijak kita dalam menilai langkah-langkah yang telah kita ambil. Belajar untuk mengulas adalah sebuah keterampilan yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga sangat diperlukan. Di tengah dunia yang selalu mendorong kita untuk bertindak tanpa henti, melakukan peninjauan terhadap apa yang telah kita lakukan dapat terlihat sebagai sebuah kemewahan yang tidak perlu. Namun, tanpa adanya peninjauan, kita bisa saja melaju dengan cepat menuju arah yang salah. Oleh karena itu, memahami pentingnya proses revisi adalah tindakan yang mencerminkan kecerdasan praktis. Ini adalah saat yang tepat untuk menganalisis, menyesuaikan, mengoreksi, dan memperkuat tindakan kita. Proses ini bukanlah sebuah kritik, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh. Bukan sebuah hukuman, tetapi sebuah langkah menuju perkembangan diri. Melakukan tinjauan mingguan adalah cara yang efektif untuk menyesuaikan arah yang kita ambil. Bayangkan seorang pilot yang memeriksa jalur penerbangannya sebelum berbelok. Demikian pula kita perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang kita ambil membawa kita menuju tujuan yang kita inginkan. Setiap minggu, ada banyak petunjuk yang dapat kita ambil dari apa yang telah kita lakukan, apa yang tidak berhasil, apa yang muncul dalam perjalanan, dan apa yang mungkin kita hindari. Tinjauan ini tidak hanya berfokus pada tugas yang telah selesai, tetapi juga pada introspeksi mendalam. Apakah tindakan kita sejalan dengan nilai-nilai dan prioritas yang kita pegang? Ini adalah waktu yang berharga untuk melihat peta perjalanan kita dan bertanya, apakah ini semua masuk akal? Apakah saya merasa baik-baik saja? Apa yang bisa saya tingkatkan di minggu depan? Penting untuk memperhatikan apa yang berhasil dalam perjalanan kita dan menjadikannya sebagai alat untuk berkembang. Seringkali, kita cenderung hanya fokus pada apa yang gagal, padahal sama pentingnya untuk mengenali dan merayakan keberhasilan. Kebiasaan baik apa yang telah Anda pertahankan? Keputusan apa yang telah memberikan kedamaian dalam hidup Anda? Tindakan apa yang telah mendekatkan Anda dengan tujuan Anda? Keberhasilan-keberhasilan kecil ini adalah panduan yang berharga dalam perjalanan Anda. Mengulangi apa yang berhasil sama pentingnya dengan memperbaiki apa yang tidak. Oleh karena itu, rayakan pencapaian kecil Anda untuk memperkuat motivasi dan menegaskan kembali komitmen Anda. Anda tidak perlu menunggu kemenangan besar untuk merasakan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Cukup dengan menyadari bahwa Anda sedang membangun kesadaran diri yang lebih mendalam. Memperbaiki langkah-langkah kita secara tepat waktu dapat mencegah kita dari usaha yang tidak perlu di masa depan. Lebih mudah untuk menyesuaikan arah ketika kita hampir tidak menyimpang dari tujuan utama kita. Itulah sebabnya mengapa melakukan peninjauan secara rutin sangatlah kuat.
Dengan tinjauan ini, kita dapat mendeteksi hal-hal yang tidak berfungsi sebelum menjadi masalah besar. Ini bisa berupa kebiasaan yang tidak lagi kita penuhi, komitmen yang tidak lagi relevan, atau tujuan yang tidak lagi sejalan dengan diri kita. Dengan melakukan peninjauan, kita memiliki kesempatan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi relevan dan mengalihkan energi kita ke hal-hal yang benar-benar penting. Proses ini membantu kita menghemat tenaga dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Ulasan yang kita lakukan memberikan makna pada organisasi dalam hidup kita. Merencanakan tanpa melakukan peninjauan adalah seperti menulis tanpa membaca kembali apa yang telah kita tulis. Tidak ada struktur yang jelas. Organisasi dalam kehidupan kita menjadi lebih bermakna ketika ada siklus yang berulang. Berpikir, bertindak, meninjau, dan menyesuaikan. Disinilah perbaikan berkelanjutan dapat terjadi. Anda tidak membutuhkan sistem yang rumit atau alat yang canggih. Cukup dengan beberapa menit setiap minggu untuk duduk dengan diri sendiri dan bertanya dengan jujur. Apa yang saya pelajari minggu ini? Apa yang paling berharga bagi saya? Apa yang akan saya lakukan dengan cara berbeda? Apa yang akan saya pertahankan tetap sama? Praktik yang sederhana namun mendalam ini dapat mengubah cara Anda menjalani kehidupan. Para filsuf Stoa, seperti Seneca, mengajarkan kebiasaan refleksi ini. Seneca berbicara tentang pentingnya mengakhiri hari dengan merenungkan tindakan yang telah dilakukan. Marcus Aurelius menulis setiap pagi dan malam untuk memeriksa sikap dan pikiran yang dimilikinya. Mereka tidak melakukannya karena obsesi, melainkan karena kebijaksanaan. Mereka menyadari bahwa tanpa pengamatan diri, tidak ada kemungkinan untuk perbaikan. Proses ini dimulai dengan mengetahui bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita memilih, dan bagaimana kita menjalani hidup. Dan kita hanya dapat mencapainya jika kita berani melihat ke dalam diri kita dengan kejujuran. Jadikanlah proses ulasan ini sebagai kebiasaan yang sama pentingnya dengan istirahat atau makanan. Pilihlah waktu yang tetap setiap minggu untuk melakukannya. Mungkin Anda memilih hari Minggu sore, atau pada hari Jumat menjelang akhir hari kerja, atau bahkan pada hari Senin di awal minggu. Temukan tempat yang tenang, ambil kertas dan pena atau aplikasi yang Anda sukai, dan luangkan waktu untuk merespons dengan tenang. Jangan menghakimi diri sendiri, dan jangan menuntut kesempurnaan dari diri Anda. Cukup lihat dengan jujur, bersyukurlah atas apa yang baik, belajarlah dari apa yang tidak berhasil, dan pilih niat Anda untuk minggu berikutnya dengan jelas. Dengan demikian, setiap minggu bukan hanya sekadar siklus yang diulang, melainkan sebuah tangga yang kita naiki menuju perkembangan. Siapapun yang melakukan tinjauan akan mengalami pertumbuhan, dan siapapun yang berhenti sejenak untuk melihat akan menemukan cara baru untuk maju. Tidak semuanya harus berkaitan dengan kerja keras. Terkadang, pertumbuhan terbesar datang dari pemahaman mendalam mengenai alasan di balik tindakan kita. Dan dari sana, kita dapat membangun sesuatu yang lebih baik. Jika hari ini Anda memutuskan untuk menjadikan proses peninjauan sebagai bagian penting dari perjalanan Anda, silakan tinggalkan komentar dan tuliskan. Kemajuan saya lahir dari secara jujur mengamati setiap langkah yang saya ambil. Semoga kalimat ini menjadi mercusuar yang mengingatkan Anda setiap minggu bahwa pertumbuhan bukanlah tentang berlari tanpa berpikir, melainkan berjalan dengan penuh kesadaran. Pelajaran 12. Percayai prosesnya. Dalam hidup ini, kita sering kali mendapati bahwa tidak semua yang kita inginkan harus tercapai dalam waktu yang singkat, dan tidak semua rencana yang kita buat akan memberikan hasil yang segera terlihat. Kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan kebingungan, di mana kecepatan dan kesuksesan seringkali saling beradu, serta kedekatan dan efektivitas, juga urgensi dan pentingnya. Namun, perubahan yang sesungguhnya biasanya berlangsung dalam diam, melalui proses yang lambat dan bertahap, dalam langkah-langkah kecil yang mungkin terlihat sepele. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, langkah-langkah kecil ini akan membentuk sebuah jalan yang kuat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, percayalah pada proses yang sedang Anda jalani. Ini bukan sekadar tentang berdiam diri. Ini adalah tentang memahami bahwa apa yang Anda bangun secara bertahap, dengan niat yang tulus dan ketekunan yang tinggi, pada akhirnya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Penting untuk memahami bahwa pengorganisasian bukanlah tentang berlari dengan terburu-buru, tetapi lebih kepada mengalir dengan tenang dan teratur. Berorganisasi bukanlah perlombaan, melainkan sebuah proses yang harus dijalani dengan kesabaran. Siapapun yang berlari tanpa henti akan cepat merasa lelah, tersesat dalam ketidakpastian dan kecemasan yang berkepanjangan, serta lupa untuk menikmati setiap detik yang berlalu.
Dalam situasi perubahan, mereka yang bijaksana dalam mengatur waktu dan energi mereka akan bertindak dengan ketenangan. Tidak merasa perlu untuk terburu-buru, karena mereka percaya bahwa segala sesuatunya akan terjadi pada waktunya yang tepat. Menjadi terorganisir adalah tentang memilih mana yang benar-benar penting, menetapkan kecepatan yang berkelanjutan, dan menyadari bahwa Anda tidak dapat melakukan semuanya sekaligus. Ini adalah tentang menciptakan hari-hari Anda menjadi satu urutan yang harmonis, bukan terjebak dalam perlombaan yang tidak ada habisnya. Ketenangan yang Anda miliki, alih-alih mengurangi efektivitas Anda, justru akan membuat Anda lebih jernih, lebih fokus, dan lebih terarah dalam mencapai tujuan. Kesabaran membuka lebih banyak pintu daripada terburu-buru, karena mereka yang menunggu dengan penuh iman dan bekerja dalam keheningan seringkali mencapai lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang memaksakan diri untuk bergerak cepat di setiap langkahnya. Ketidaksabaran seringkali lahir dari rasa takut. Takut bahwa tidak ada kemajuan yang terjadi, takut tertinggal, atau takut tidak mencapai apa yang diinginkan. Namun, mereka yang mampu mengolah kesabaran memahami bahwa setiap proses memerlukan waktu untuk matang. Seperti halnya benih yang tidak bisa memberikan buah dalam waktu 1 hari, pohon pun tidak tumbuh dalam semalam. Hidup Anda, seperti segala sesuatu yang berharga, memerlukan waktu untuk berkembang. Ini adalah saat bagi Anda untuk belajar, untuk tumbuh menjadi lebih kuat, dan untuk mempersiapkan diri. Tergesa-gesa hanya akan memutuskan hubungan Anda dengan hadiah yang menanti. Kesabaran mengakar Anda pada tindakan yang dapat Anda lakukan hari ini. Percayalah bahwa menabur dengan niat dan harapan akan memungkinkan Anda untuk menunggu hasilnya. Dengan keputusan yang Anda buat, Anda telah menetapkan prioritas, meninggalkan hal-hal yang tidak melayani Anda, dan bergerak maju meskipun dalam keheningan. Percayalah, karena tindakan menabur itu sendiri adalah sebuah ungkapan iman. Anda mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda tidak sedang bergerak ke arah yang benar. Terkadang, prosesnya berlangsung di bawah permukaan, tidak terlihat, tetapi tetap hidup. Akar-akar itu diperkuat sebelum tunas mulai muncul. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah sebelum Anda melihat perubahan. Jangan ragu di saat-saat ketika Anda sebenarnya sudah sangat dekat dengan pencapaian. Ingatlah bahwa siapapun yang bertumbuh harus tahu untuk menunggu. Apa yang telah Anda tanam pasti akan datang kepada Anda. Mungkin hasilnya tidak persis seperti yang Anda bayangkan, atau mungkin tidak muncul pada waktu yang Anda harapkan. Tetapi jika Anda bertindak secara konsisten, jika Anda berjalan dengan disiplin, dan jika Anda menabur dengan penuh kasih, hidup Anda tidak akan merespons dengan cara yang tidak memuaskan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari usaha yang Anda lakukan. Keteraturan yang ada di dalam diri Anda akan menciptakan keteraturan di luar diri Anda. Kejelasan yang Anda jalani akan tercermin dalam hasil yang Anda dapatkan. Oleh karena itu, bahkan ketika Anda tidak melihat perubahan yang signifikan, teruslah memilih dengan kesadaran. Bahkan ketika semuanya tampak tidak masuk akal, tetaplah bertindak dengan niat yang baik. Proses yang Anda jalani tidak akan pernah mengecewakan Anda. Terkadang, Andalah yang menghentikan diri sendiri untuk percaya pada proses tersebut. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa buah dari kehidupan adalah sikap jiwa yang baik, dan disposisi ini tidak muncul dari keputusasaan, tetapi dari kedamaian yang lahir dari kepercayaan. Epictetus mengajarkan bahwa penguasaan sejati adalah menerima dengan ketenangan apa yang tidak bergantung pada diri Anda. Ketika Anda bertindak dengan kebajikan, Anda akan mampu melakukannya. Inilah inti dari percaya pada proses yang sedang Anda jalani, berserah padanya, dan terus melakukan apa yang mungkin tanpa henti. Menerima alur kehidupan tanpa mengabaikan komitmen Anda kepadanya. Kepercayaan adalah sebuah kebiasaan yang perlu dijaga setiap hari oleh setiap orang. Sebelum memulai hari Anda, ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak perlu menyelesaikan segalanya hari ini. Cukup fokus pada apa yang penting, apa yang ada dalam kendali Anda. Percayalah bahwa jika Anda menata segala sesuatunya dengan baik, jika Anda bertindak dengan konsisten, jika Anda tetap berpegang pada arah yang telah ditentukan, maka segala sesuatu tidak akan terjadi dengan sihir, tetapi sebagai hasil dari kerja keras yang telah Anda lakukan. Karena keajaiban yang sesungguhnya terletak pada ketekunan, di saat tidak ada yang memberikan aplaus, dalam terus percaya meskipun Anda belum melihat hasilnya,
dan tidak menyerah ketika semua yang ada di dalam diri Anda ingin berhenti. Jika hari ini Anda memutuskan untuk hidup dengan percaya pada proses yang Anda jalani dan bukan pada urgensi hasil yang segera, silakan pergi ke kolom komentar dan tulis, "Saya akan terus bergerak maju dengan iman, karena segala sesuatu yang saya tanam hari ini dan besok akan mekar." Kalimat itu akan menjadi jangkar Anda ketika godaan untuk terburu-buru muncul, ketika ketakutan menyelimuti Anda, dan ketika penantian terasa begitu panjang. Jika Anda telah sampai di sini, tulis di komentar, "Ketenanganku lahir dari tatanan yang saya putuskan untuk hidup." Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan memberikan komentar agar YouTube mengenali bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda. Hal ini akan memotivasi kami untuk terus menciptakan konten yang serupa di masa mendatang. Saya juga sangat menyarankan Anda untuk meninjau 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan kami berikutnya.